Ya, halo Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan Kalam. Dan hari ini adalah tanggal 22 Oktober. Ada yang tahu ini hari apa? Ini peringatan tentang apa tanggal 22 Oktober? Bisa cari di Google dulu atau nanya-nanya. Nah, kalau nanti ada yang bisa jawab sebelum dimulai acara ini, besok saya traktir deh. Nah, untuk tahu jawabannya hari ini adalah peringatan tentang hari apa, kita akan bahas bersama-sama dalam kalam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini kami masih ada dalam situasi yang kurang baik, namun saat ini kami tetap mempererat persekutuan kami, menambah wawasan kami, dan semakin mengandalkan Tuhan di tengah berbagai situasi saat ini. Sekalipun saat ini kami belum bisa berkumpul di gedung gereja, namun kami saat ini sudah mulai belajar untuk membiasakan diri beradaptasi dengan persekutuan yang baru, yaitu persekutuan dengan media-media sosial, dan kami bisa saling memberikan perhatian melalui pesan-pesan yang kami kirim. Kami sadar perhatian yang kami berikan melalui media sosial pun akan sama bermaknanya ketika kami memberikannya dengan tulus. Kalam malam hari ini akan menjadi kalam yang membuka wawasan kami dan juga menyadarkan kami tentang panggilan kami sebagai Kristen Indonesia yang Tuhan tempatkan di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap belajar bersama. Amin. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal lewat tebak-tebakan, ada apa di tanggal 22 Oktober hari ini? Nah, kita mau sama-sama menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan kita mau tahu bersama bahwa tanggal 22 Oktober ini adalah Hari Santri Nasional. Ya, kita berikan selamat kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini merayakan Hari Santri Nasional. Lalu apa Pak hubungannya dengan kalam kita di hari ini? Oh jelas, itu nanti akan sangat berhubungan erat. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita mau sama-sama melihat kenapa tanggal 22 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ada apa di tanggal 22 Oktober? Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu, di tanggal 22 Oktober 1945 dulu, 2 bulan setelah bangsa kita merdeka, pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan maklumat tentang resolusi jihad. Wah, kalau kita udah dengar kata jihad itu serem ya. Tapi kita mau tahu sama-sama jihad itu seperti apa. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu di Surabaya mengeluarkan resolusi jihad kepada tiap santri di saat itu. Beliau mengatakan kepada tiap santrinya bahwa perjuangan untuk membela tanah air, memperjuangkan tanah air, mempertahankan Indonesia itu adalah keharusan bagi tiap umat muslim. Dan tentu beliau juga mengingatkan bahwa itu adalah peran setiap agama untuk menjaga bangsanya. Jadi beliau mengingatkan kepada setiap pemeluk agama yang ada saat itu bahwa kita harus bersama-sama menjaga bangsa ini. Nah, ini adalah sejarah singkat mengapa tahun 2015 yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Beliau ingin mengajak para santri di Indonesia untuk sadar akan panggilannya di dalam mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan NKRI ini. Bapak Presiden Jokowi ingin mengajak tiap santri mengenang kembali sejarah bahwa pendahulu-pendahulu mereka
telah berjuang habis-habisan untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini, melindungi bangsa ini. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai umat Kristen di Indonesia ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini bukan umat Kristen di Indonesia. Lalu apa? Kita ini adalah umat Kristen Indonesia. Kita bukan hanya Kristen yang numpang di Indonesia, tapi kita adalah Kristen yang Indonesia. Identitas kita adalah pengikut Kristus dan identitas kita yang satu adalah Indonesia. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan jangan sampai terpisah. Nah, tentu Hari Santri ini justru mengingatkan kita melalui perayaan, peringatan Hari Santri yang itu dirayakan oleh sahabat kita, tetangga kita. Hari ini kita pun juga akan bersama-sama berefleksi. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai pengikut Kristus Indonesia ini pun juga punya tugas dan panggilan yang sama, yaitu menghadirkan damai sejahtera di Indonesia. Umat Kristen Indonesia punya panggilan untuk menghadirkan shalom itu secara nyata di Indonesia. Bapak Ibu, di Indonesia ini Tuhan memberikan sebuah anugerah yang begitu luar biasa, yaitu keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada banyak agama, dan itu justru indah. Yang paling indah itu karena dengan adanya banyak agama, jadi banyak libur. Kalau salah satu agama dihilangkan, liburnya berkurang. Kalau Indonesia hanya satu agama, dua agama, nanti liburnya dikit. Jadi dengan banyak agama ini indahnya banyak libur. Nah, tapi terlepas dari itu, lebih daripada itu, keberagaman dan jumlah agama yang cukup banyak ini membuat kita makin berwarna. Indonesia itu sukunya udah banyak, agamanya juga banyak. Tentu ini indah. Seperti pelangi kan, warnanya berbeda jadi itu indah. Nah, di tengah banyaknya agama ini, yang ini merupakan suatu anugerah Tuhan, sahabat kita, tetangga kita yang beragama Muslim punya semboyan yaitu rahmatan lil alimin, yaitu menjadi rahmat bagi bangsa dan negara. Itu adalah semboyan mereka yang untuk kita ketahui mereka hidupi. Jadi masih banyak teman-teman kita yang beragama Muslim pun memperjuangkan keutuhan bangsa ini. Mereka betul-betul rindu untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan di antara sesama pemeluk agama, karena mereka sadar itulah panggilan mereka sebagai umat Muslim, menghadirkan damai. Tentu inilah tugas dan panggilan kita juga sebagai GKI. Nama gereja kita apa? GKI, Gereja Kristen Indonesia. Sinode kita bukan bernama GKDI, Gereja Kristen di Indonesia, bukan. Kita adalah Gereja Kristen Indonesia, yang artinya kita adalah gereja, kita adalah Kristen, dan kita adalah Indonesia. Artinya pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan bangsa ini itu adalah tantangannya orang Kristen Indonesia juga. Jadi orang Kristen Indonesia tidak bisa cuek, tidak bisa abai, tidak bisa nggak mau tahu terhadap situasi dan pergumulan bangsa ini. Misalnya ada permasalahan apa, lalu kemudian kita sebagai orang Kristen nggak tahu. Yang penting aku taunya beriman aja, berdoa, rajin pelayanan, itu udah cukup. Urusan bangsa dan negara itu bukan urusanku, itu urusan orang yang lebih tahu. Tentu itu bukan yang diajarkan GKI. GKI punya prinsip bahwa kita Gereja Kristen Indonesia menghadirkan damai sejahtera Allah di Indonesia. Artinya kita perlu bersama-sama tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa kita untuk kita atasi bersama. Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita tuh ini loh Bapak Ibu. Nih, ada yang tahu istilah ini? Heterofobia. Namanya aja udah kelihatan. Ketakutan terhadap sesuatu yang berbeda, ketakutan terhadap sesuatu yang beragam. Dan bukankah kita sebagai
warga Indonesia ini kalau melihat sesuatu yang berbeda dari kita merasa agak-agak takut. Kita punya kecurigaan, kita punya asumsi-asumsi dan persepsi yang negatif. Itulah yang disebut heterofobia secara sangat sederhana. Kalau sudah berbeda, kita sudah langsung menganggapnya itu bukan bagian dari kami. Tapi kalau sama, nah itu baru bagian dari kami. Sejauh mana kita bisa menerima perbedaan dan tahu bagaimana bersikap di tengah perbedaan. Nah, kita mau lihat sejarah lagi sedikit. Buat Bapak Ibu dahulu dan juga anak-anak, remaja pemuda, masihkah ingat tentang istilah divide et impera? Nah, Bapak Ibu, langsung kita ganti tempat ya, biar ganti suasana. Terakhir tadi kita lagi ngomongin divide et impera. Pasti masih ingat ya sama istilah divide et impera. Nah, divide et impera ini kan yang membawa adalah bangsa Belanda. Sebenarnya divide et impera paling sederhana kalau kita lihat di gambar ini kan politik adu domba, politik ya mengadu domba kan. Nah, tapi sebenarnya di balik divide et impera ini punya makna yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar mengadu domba, yaitu bangsa Belanda saat itu punya keinginan untuk memecah belah tiap kelompok yang berbeda agama atau etnis. Dengan adanya divide et impera ini, orang saling terisolasi, orang hanya berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing, orang hanya berkumpul dengan orang yang sama karena sudah dibumbui ketakutan-ketakutan dan kecurigaan-kecurigaan. Dan sampai orang takut untuk berelasi, bersentuhan, dan akhirnya disinilah penjajah makin bebas dan bisa bertahan cukup lama. Nah, ini kita berbicara tentang divide et impera. Sebenarnya dalam kekristenan juga masih mewarisi cara berpikir seperti ini. Kita misalnya bisa lihat teks dalam 2 Korintus, yaitu yang berbicara tentang terang dan gelap. Bagaimanakah terang bisa bersatu dengan gelap? Nah, di sini kemudian dikaitkan untuk memisahkan. Seolah-olah kita yang terang, mereka yang gelap. Nah, kalau seperti ini bukankah kita justru mengadu domba juga antara umat beragama yang satu dengan yang lain? Nah, hari inilah kita mau bersama-sama belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus yang belajar. Yesus ini adalah orang yang sangat gemar belajar. Kita mau lihat sama-sama bagaimana Yesus pun mau belajar. Kita baca sama-sama yuk dari rumah masing-masing. Dari Markus 7 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, Bapak Ibu, sampai bagian ini kita sudah bisa melihat bila Yesus saat itu sedang ke daerah Tirus. Bukan wajah yang tirus Bapak Ibu, tapi daerah Tirus. Daerah Tirus ini adalah daerah yang terkenal sebagai daerah pusat kekafiran. Pokoknya kalau mau menggambarkan situasi penyembahan berhala yang ekstrim, nah itulah daerah Tirus. Orang daerah Tirus ini betul-betul menggambarkan sebuah realita yang cukup ekstrim dalam soal penyembahan berhala. Dan bukan hanya orang Yahudi yang anti dengan orang Tirus saja, tapi orang Tirus pun anti dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka selalu berperang melawan orang-orang Yahudi juga. Nah, dari informasi-informasi ini kemudian James Edwards adalah salah seorang tokoh yang meneliti tentang Alkitab, salah satu tokoh itu berkata bahwa Tirus ini adalah representasi yang paling ekstrim tentang paganisme, penyembahan berhala. Dari sini kita bisa sama-sama lihat bila kemudian nanti kita bisa sama-sama membaca tentang
orang Yahudi yang menggambarkan bahwa orang-orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Jadi itu sebutan yang sangat hina, dan orang Yahudi menyebut orang di luar bangsanya adalah sebagai anjing. Itu kan sangat-sangat merendahkan dan kasar ya. Nah, tapi itulah daerah Tirus. Tapi Yesus mau berkunjung ke daerah Tirus. Apa maknanya? Maknanya sungguh sangat indah. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Tapi minimal sampai saat ini kita sudah tahu dulu daerah itu menggambarkan situasi seperti apa. Nah, di teks berikutnya di ayatnya yang ke-26 dijelaskan juga settingnya bahwa perempuan yang mendatangi Yesus ini adalah perempuan Yunani bangsa Sirofenisia. Siapa yang mendatangi? Perempuan dan bangsa Yunani Sirofenisia. Artinya yang mendatangi ke Yesus ini adalah perempuan kafir. Dan dia juga perempuan, artinya ini sudah double minoritas dalam cara pandang orang Yahudi saat itu. Tapi perempuan ini berani mendatangi Yesus. Ini sudah situasi yang sangat-sangat beragam, dan Yesus masuk ke sesuatu hal di luar bangsa Yahudi. Yesus memasuki daerah non-Yahudi dan berjumpa dengan orang yang non-Yahudi. Nah, di ayat berikutnya kita akan lanjutkan membaca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, waduh, kita mungkin kaget. Kok Yesus berkata dan memberikan ucapan anjing kepada perempuan itu? Perempuan yang sudah menderita, kasihan, tapi kok dipakai kata anjing ya? Nah, disinilah pentingnya untuk kita mengetahui bahasa aslinya sebenarnya seperti apa sih. Nah, anjing dalam teks yang kita pakai ini adalah anjing kecil, anjing peliharaan, anjing yang di dalam rumah. Jadi bukan anjing yang di jalanan ya, bukan anjing liar, bukan anjing yang kotor. Anjing yang justru dia hidup bersama-sama dengan kita. Kita bisa bayangkan kalau kita punya anjing peliharaan dalam rumah, pasti kita juga sangat-sangat menyayangi dan sangat dekat dengan anjing itu. Bandingkan dengan anjing yang di luar rumah kita atau anjing liar, kita pasti takut dan kita sebisa mungkin menghindari. Tapi dengan anjing kita sendiri, kita justru ingin ada perjumpaan. Nah, kata yang dipakai ini adalah anjing yang ada dalam rumah yang dipelihara. Nah, sebenarnya ketika kita kemudian melihat respon dari wanita ini responnya indah dan mengandung suatu makna dan kritik yang sangat-sangat mendalam dan juga keras. Perempuan itu justru menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan ini tidak marah, tidak kemudian menjadi ilfil, tidak kemudian menjadi melakukan kekerasan terhadap Yesus. Ketika Yesus berkata, "Loh, itu anjing," gitu kan. Perempuan ini justru berkata, "Benar Tuhan." Tetapi kalimat berikutnya, "Tapi toh anjing juga bisa makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Kita bisa lihat Yesus nampaknya sangat senang dengan jawaban perempuan ini. Sekalipun perempuan ini dijawab dari cara pandangnya orang Yahudi, perempuan ini digambarkan sebagai seorang anjing, tapi perempuan ini tidak marah. Dia justru menerima realita itu dan menggambarkan bahwa kami pun bisa makan makanan yang sama dengan Tuhan atau dengan anak-anak Tuhan, sekalipun itu hanya remah-remah. Ini menggambarkan sebuah kerendahan hati, di mana perempuan ini justru mau membaur dengan kerendahan hatinya, walaupun berhadapan dengan bangsa yang superior yang selalu mengolok-olok bangsa perempuan ini. Tidak marah dan justru mau membuka pergaulan. Akhirnya Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu." Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya, teks ini menyimpan kekayaan yang sangat-sangat indah. Karena kata-katamu itu.
Apa maknanya? Artinya sebenarnya teguran ini ditujukan untuk bangsa Yahudi. Kalimat dari perempuan Sirofenisia ini justru menjadi sebuah teguran untuk bangsa Yahudi yang merasa superior. Oh, kami ini bangsa hebat. Dan paling merasa berhak untuk makanan yang ada di meja itu. Merasa paling berhak untuk setiap berkat-berkat dan keselamatan dari Tuhan. Merasa paling pantas untuk mendapatkan makanan dan berkat-berkat Tuhan itu. Tapi justru kalimat ini, jawaban perempuan Sirofenisia ini adalah kritik. Benar Tuhan, tapi toh juga anjing-anjing bisa makan remah-remah. Artinya masih ada berkat dari Allah juga untuk anjing-anjing itu. Nah, kemudian Yesus di ayat berikutnya tadi justru membalikkan situasi. Yaitu anugerah keselamatan dari Allah ini diberikan juga untuk orang yang bukan Yahudi. Anugerah keselamatan ini juga diberikan untuk perempuan, untuk anaknya yang saat itu sedang kerasukan setan. Jadi siapa yang belajar? Apakah perempuan Sirofenisia ini? Ternyata bukan. Yesus juga belajar, perempuan Sirofenisia ini juga belajar dari Yesus. Keduanya berbincang-bincang dan keduanya belajar karena keduanya sama-sama mau membuka diri. Kita bisa melihat perempuan ini berani menembus batas. Ditunjukkan dengan apa? Perempuan ini menghampiri Yesus, berbicara kepada Yesus. Itu sebuah tantangan. Itu sudah menembus batas. Dan yang kedua, Yesus pun berani dengan sangat-sangat fanatik menembus, dengan sangat-sangat kuat menembus batas itu. Yesus menembus batas eksklusivisme. Yesus masuk ke Tirus, itu sudah menembus batas yang pertama. Yesus masuk ke rumah, itu sudah menembus batas yang kedua. Yesus berbicara dengan perempuan, itu sudah menembus batas yang ketiga. Dan Yesus berbicara dengan bangsa yang kafir, itu sudah menembus batas yang keempat. Betapa dahsyatnya dan kita bisa lihat keberaniannya Yesus untuk membongkar cara pikir pemisahan yang ada dalam benak orang Yahudi. Cara berpikir divide et impera itu dihapuskan oleh Yesus dengan contohnya langsung. Artinya kita di sini sebagai umat Kristen, ketika tadi kita berkata ini hari santri, oh ya, artinya kita harus melewati batas. Melewati batas dimulai dengan cara apa? Kita membangun persahabatan dengan orang yang berbeda dari kita. Yang kedua, dengan kita membangun persahabatan, kita bisa meruntuhkan sikap saling curiga. Kita bisa mulai memahami pemahamannya mereka. Lalu yang ketiga, kita bisa mencoba bekerja bersama dengan tulus, bukan dengan modus. Kita bisa mencoba untuk membuat proyek-proyek bersama. Dan yang terakhir, kita bisa mencoba belajar dari yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang Yesus yang melewati batas dan memberi contoh secara langsung. Nah, dari sinilah kemudian kita mau lihat contoh konkretnya apa sih? Contoh konkretnya. Nah, dari Sinode Wilayah Jateng beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2018 nih Bapak Ibu, GKI, Sinode Wilayah Jawa Tengah, mengadakan camp lintas iman untuk anak-anak pemuda. Tujuannya untuk apa? Agar anak-anak pemuda dan remaja mulai dari masa pertumbuhan mereka sudah diajak untuk bersama-sama membangun kehidupan dengan yang lain, dengan yang berbeda. Itu dibiasakan. Lalu keren lagi adalah di salah satu GKI juga, GKI Peterongan mengadakan perbincangan dan seminar tentang misi. Bagaimana sih misi di Indonesia? Siapa yang mewartakan misi di Indonesia? Apakah orang Kristen saja? Ternyata GKI Peterongan ini memanggil narasumber dari kalangan Muslim. Untuk apa? Memberikan pandangannya dari mereka. Artinya misi itu adalah misi yang dikerjakan bersama-sama dengan umat yang lain. Untuk apa? Untuk Indonesia. Lalu kita loncat lagi ke GKI Jatim. Di salah satu GKI tempat di mana teman saya melayani, yaitu katekisasinya keren, katekisasinya lain daripada yang lain. Katekisasinya adalah apa? Judulnya ini, siapa Yesus menurut Islam. Bayangin, kita diajak untuk mengenal Yesus tapi dari cara berpikirnya orang Islam. Bukankah ini keren?
Lalu GKI juga mengadakan kerjasama dengan Peace Train. Peace Train ini jadi ada semacam rombongan-rombongan orang yang hobi naik kereta kemudian mengunjungi kota-kota tertentu untuk bisa mengabarkan damai itu. Peace Train. Nah, GKI ikut ambil bagian. Lalu di Jatim lagi juga ada kemarin beberapa tahun yang lalu ada live in, tapi live in-nya biasanya kalau orang Kristen kan hanya dengan sesama Kristen. Ini live in-nya justru di pondok pesantren. Bayangin Bapak Ibu, live in di pondok pesantren. Itu kan sebuah terobosan yang bagus, di mana orang Kristen dan umat Islam saling hidup bersama dan saling berbagi cerita tentang kehidupannya. Nah, inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh GKI. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga bisa lihat salah satu GKI di Jawa Timur menyediakan gerejanya untuk tempat sholat. Nah, inilah contoh-contoh yang sudah diupayakan oleh Gereja Kristen Indonesia. Jadi justru di Hari Santri ini kita juga diingatkan bahwa tugas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini bukanlah tugasnya golongan tertentu atau satu dua agama, tapi semua orang yang mengaku aku orang Indonesia. Itu tugas kita. Kita adalah Kristen Indonesia. Dan kata terakhir dari saya adalah yang bisa kita pegang bersama, setiap agama di Indonesia punya panggilan untuk mewujudkan shalom, damai sejahtera Allah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tapi bukan satu agama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar tentang keterbukaan dan keberanian Yesus untuk melintasi dan melewati batas-batas yang saat itu justru memisah-misahkan antara umat manusia yang satu dengan yang lain. Ajar kami sebagai umat Kristen Indonesia belajar dari Yesus juga untuk berani membuka diri, membangun persahabatan, membangun kerjasama, dan bahkan kami mau belajar dari cara berpikir mereka, sehingga hal tersebut menambah wawasan kami dan memperbaharui cara berpikir kami. Dan kami justru akan menambah iman kami, memperkaya iman kami ketika kami belajar dari teman-teman kami yang lain. Ini Tuhan, doa kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Indonesia adalah identitas yang akan terus kami hidupi dan akan kami perjuangkan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama-sama memberikan diri kami untuk menjaga bangsa yang Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Sampai jumpa dalam acara kalam selanjutnya. Tuhan memberkati.